Dia kerja lagi ya bang. Pokoknya tuh. Intinya apa itu? Langsung buka aja sih, sudah ya. Aku kan bikin ngirim video baik. Iya. Jadwal aku di Medan ini validasi. Tidak yang nak kita yang nak dinilai jadwal apa namanya? Verifikasi. Paling validasi. Yang aku nomor video ini kan video MM yang aku tidak mau validasi depan. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, seperti biasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan kolaborasi lah gitu ya. Jadi hari ini ada 4 kegiatan. Yang pertama kegiatan observasi untuk kepala sekolah. Yang kedua diseminasi disiplin budaya positif. Yang ketiga nanti ada rebranding komunitas belajar. Dan yang terakhir itu adalah penyelesaian observasi di PMM Bapak Ibu sekalian ya. Baiklah, untuk memulai acara pada hari ini ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Ya. Kemudian untuk tidak membuang-buang waktu, kita mulai acara pertama kita pada hari ini, yaitu penyampaian visi sekolah SMA Negeri 1 Rambang oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Lia Sri Megawati SPD. Kepada Ibu Lia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini adalah pembuatan video observasi ya, yang akan dinilai oleh Ibu Nokti. Sebenarnya observasi itu seharusnya Ibu Nokti yang di sini ya, tapi karena beliau sibuk, karena menjalani tugas sebagai fasilitator program guru penggerak, jadi beliau tidak bisa hadir di sini. Jadi sehingga beliau menitipkan salam saja untuk Bapak Ibu ya. Kemudian beliau juga minta kiriman video saja untuk observasi penilaian kinerja kepala sekolah gitu ya. Jadi di sini mengajak Bapak Ibu saya kumpulkan untuk mengikuti kegiatan ini ya. Jadi kegiatan observasi kepala sekolah ini saya memilih tentang visi sekolah ya. Nah, pengertian visi itu Bapak Ibu boleh sambil menyimak ya. Kemudian kalau mau ada yang ditanya boleh langsung ditanya. Kita santai saja Bapak Ibu ya.
Visi itu adalah suatu rangkaian. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, kemudian nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga juga perusahaan. Kalau kita di sekolah, perusahaannya itu diganti sekolah, ya. Kemudian visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Oh ya, itu pengertian visi, ya. Secara umum visi itu adalah cita-cita. Apa yang akan kita cita-citakan, maka itu tergambar dalam satu kalimat visi. Kemudian pengertian visi sekolah. Kalau tadi secara umum pengertian visi, nah ini adalah pengertian visi sekolah. Visi sekolah yaitu merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai tujuan sekolah pada masa yang akan datang. Jadi artinya visi ini sesuatu yang belum tercapai, ya, sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang akan kita capai ke depannya itu seperti apa. Maka itulah pengertian dari visi sekolah. Visi SMA Negeri 1 Rambang. Sebelumnya? Ini ya, ini yang awal ya. Visi awal SMA 1 Rambang itu berprestasi, berwawasan lingkungan, berbudi pekerti dengan dilandasi iman dan takwa. Nah, untuk 1 tahun ke depan kita ubah visi kita, ya. Mudah-mudahan ada perbaikan dari visi tahun kemarin ke visi yang sekarang. Karena visi itu memang sebaiknya setiap tahun itu diganti, ya. Jadi untuk penyemangat lah kira-kira seperti itu. Jadi jangan dari tahun ke tahun itu visinya itu tidak berubah. Atau bahkan ada sekolah itu yang dipermanenkan biasanya, ya, dibuat menjadi cetakan semen gitu. Artinya visinya itu memang seperti itulah, mantap, ya. Padahal seharusnya visi itu bisa kita ubah setiap tahun, tergantung apa yang akan kita impikan untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini adalah visi awal SMA Negeri 1 Rambang, berprestasi, berwawasan lingkungan, berbudi pekerti dengan dilandasi iman dan takwa, ya. Setelah kita kemarin sudah sepakati waktu Ibu Anis membuat visi, ya, maka bolehlah visi itu kita ganti untuk 1 tahun ke depan. Jadi karena Ibu Anis, maka visi tahun depan itu sudah berubah. Kalau bukan karena Ibu Anis, masih seperti yang lama tuh, ya. Nah, kemudian ini adalah visi kita yang baru. Ya, sebenarnya intinya masih sama, ya. Mungkin hanya kata-katanya yang berubah. Gitu. Visi SMA Negeri 1 Rambang mewujudkan insan yang berprestasi, berwawasan global, disertai dengan iman dan takwa. Itu sudah kita sepakati yang kemarin, ya. Jadi visi ini sudah kita sepakati dan akan kita jalani selama 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan visi baru ini kita punya cita-cita yang baru, sehingga punya juga semangat yang baru dalam mencapai visi ke depan. Indikator visi. Indikator visi terwujudnya insan yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, kemudian terwujudnya insan yang mengikuti perkembangan global baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa, terwujudnya proses belajar mengajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif. Ya, ini adalah indikator visi yang terurai dari visi tadi. Nah, inilah indikatornya yang akan kita capai ke depannya itu. Ya. Kemudian misi, sudah visi tentu ada misi. Ya. Misi yang pertama, mewujudkan warga sekolah yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian mewujudkan peningkatan prestasi peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik, kemudian mengoptimalkan pembelajarannya aktif, kreatif, dan inovatif, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghadapi tuntutan zaman dan berperan dalam perkembangan ilmu dan teknologi secara aktif. Nah, ini adalah misi kita. Jelas misi kita ini berbeda dengan misi yang kita
buat di tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan misi kita itu kan itu saja ya. Nah ini sudah berbeda dengan tahun yang kemarin. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan ini, maka kita bisa sama-sama dalam mewujudkan visi dan misi sekolah kita ya. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanya Bapak Ibu setelah saya menguraikan visi misi tadi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang punya saran mungkin ya? Ada tidak Bapak Ibu? Silakan. Dari visi tadi. Ini visi ya. Nah ini visi kita. Kemudian ini indikator visi ya. Kemudian ini misi kita, misi sekolah kita. Nah dari sini kira-kira ada yang mau diganti tidak? Ya untuk misi ya. Misi kita di 1 tahun ke depan. Karena misi itu adalah langkah-langkah dalam mencapai visi ya. Ada misi maka ada visi maka ada misi. Jadi misi itu adalah cara kita mewujudkan visi ya. Nah ini adalah misi sekolah, mewujudkan warga sekolah yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian mewujudkan peningkatan prestasi peserta didik dalam bidang akademik dan non akademik. Mengoptimalkan pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif. Kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghadapi tuntutan zaman dan berperan dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu itu sudah cukup atau mau ditambah? Atau ada saran mungkin yang lain dalam mengembangkan misi? Kira-kira sudah berhubungan tidak ini dengan visi sekolah kita tadi? Tidak berhubungan? Iya, berarti cara kita mewujudkannya misalnya yang pertama itu ya. Nah ini beriman dan bertakwa. Berarti kegiatan rohis itu akan tetap kita jalani ya. Kegiatan rohis itu akan tetap kita jalani yang dilakukan secara bergantian dengan senam tiap Jumat. Kemudian mungkin kegiatan rohisnya ya itu ditingkatkan, ekskulnya, ekskul rohis itu ditingkatkan ya. Peningkatan prestasi peserta didik dalam bidang akademik dan non akademik. Dalam akademik misalnya peserta didik kita itu bisa menembus perguruan tinggi negeri lebih banyak dari tahun ini ya, di tahun depan. Kalau tahun kemarin itu cuma 1, ada yang ikut cuma 2 ya. Nah mudah-mudahan di tahun depan itu yang ikut itu akan lebih banyak lagi, sehingga peluang untuk masuk juga akan lebih banyak lagi. Kemudian di non akademik ini kita agak kurang ya. Di non akademik misalnya di prestasi bidang olahraga itu kan non akademik ya, itu agak kurang nonjol itu di SMA 1 Rambang ini. Nah bagaimana caranya nanti setidaknya adalah yang menonjol di bidang olahraga misalnya pada ya, atau misalnya di bidang seni misalnya ya. Itu kalau ada lomba-lomba kita akan siap mengikuti berbagai kegiatan, terutama di tingkat kabupaten dulu ya, baru nanti di tingkat provinsi atau langsung di tingkat nasional nanti. Cita-cita ya, namanya cita-cita kan. Setidaknya kita sekarang memulai dari tingkat kabupaten. Kalau tingkat kecamatan kita tidak ada saingan. Satu-satunya SMA di Rambang ini cuma kita ya. Jadi mungkin kalau bidang olahraga, nah saingannya tidak ada ya. Maka bila nanti ada pertandingan di tingkat kabupaten, ya kita ikutkanlah gitu ya. Karena saya perhatikan banyak sekali ternyata pertandingan di tingkat kabupaten. Seperti yang baru-baru ini tentang baris berbaris misalnya ya, itu kita tidak ikut ya. Olahraga, voli ya, yang saya lihat itu, kemudian bulu tangkis ya. Nah itu semuanya ada. Renang kemarin itu kita tidak ada yang ikut ke yang kemarin ya. Dan mudah-mudahan di tahun ini, tahun ajaran baru, tahun depan kita bisa mengikuti. Masalah menang atau salah ya nanti gitu ya. Yang penting ikut dulu gitu ya, dari bidang non akademik dan bidang
akademik tadi. Ya. Kemudian mengoptimalkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Nah ini ada di tangan Bapak Ibu, ya. Ada di tangan Bapak Ibu. Bagaimana cara Bapak Ibu membuat pembelajaran di kelas itu supaya lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Nah kira-kira bagaimana caranya Bapak Ibu? Ada yang mau menyumbangkan sarannya untuk yang ketiga? Kira-kira bagaimana caranya? Coba ingat, ada suara di itu. Ada apa? Untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Nah, coba menurut Bu Ina yang bagaimana ini? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin saya akan berikan pendapat di misi sekolah nomor 3 itu saya sebagai guru di awal pelajaran kita memberikan ice breaking dulu, Memberikan ice breaking kepada siswa biar dia konsentrasi. Oke. Nanti kita ice breaking juga namanya Bu Anis. Oke. Selain ice breaking, kira-kira ada tidak Bapak Ibu yang punya saran supaya pembelajaran di kelas itu bisa aktif, ya, kemudian kreatif dan inovatif? Coba Pak Iwan apa Pak Iwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk sedikit mengasih gambaran cara mungkin mengoptimalkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Jadi kalau menurut saya pembelajaran itu bisa kita optimal biar siswa itu berpartisipasi aktif, kreatif itu paling tidak kita memanfaatkan teknologi komputer. Nah, pembelajaran memakai fokus karena kalau pembelajarannya memakai alat teknologi komputer itu biasanya banyak, ya, bahkan kita bisa tampil ke siswa. Misalnya siswa lagi bekerja, kita mungkin ngasih video-video yang positif kan. Jadi ke depan mungkin lab-lab yang kayak ini tuh, atau paling tidak ada semacam infokus yang bisa dibawa ke kelas. Jadi kita bisa memainkan pembelajaran memakai komputer itu di kelas-kelas, tidak hanya terfokus di lab, karena lab kita terbatas. Jadi alangkah baiknya kalau ke depan itu kita ada istilahnya laptop 1, infokus 1 yang bisa kita bawa ke kelas-kelas. Nah, itu tiap guru silakan memasukkan istilahnya memerankan pembelajarannya di situ. Jadi misalnya hari ini saya yang main kayak gitu, mungkin biasa Pak Dede. Jadi filenya di situ lengkap, ya, video-videonya segala macam. Jadi mungkin itu saran saya untuk mungkin cara kita mengoptimalkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dong untuk Pak Iwan dan Bu Ine yang sudah memberikan masukan dan sarannya sehingga pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif ini bisa terwujud dalam kelas. Ya, untuk kedepannya kita sudah berencana untuk memperbaiki jaringan listrik sebenarnya, ya. Tapi masih dalam proses itu. Ya Bu Anis, ya, yang ruang kelas 12, kemudian di ruang kelas 11 kalau tidak salah kemarin itu sudah kita rancang dan sudah dianggarkan di semester 1 ini, ya, semester sekarang, tapi masih dalam proses gitu. Kemudian untuk infokus kita ada sebenarnya di ruang kepala sekolah itu ada infokus, tapi kurang tahu juga masih bagus atau tidak gitu. Masih bisa dipakai atau tidak. Yang pasti ada 4 atau 3 infokus, ya, yang nganggur di situ. Nah, itu bisa dimanfaatkan, ya, bisa digunakan secara bergantian oleh Bapak Ibu. Karena benar sekali kata Pak Iwan, kalau kita menggunakan lab, jelas itu akan berhubungan dengan pelajaran yang lain, ya. Jadi memang baiknya kita bawa saja infokusnya ke kelas, ya.
Karena Bapak Ibu zaman sekarang ini kalau kita belajar saja, kita memberikan materi itu dengan metode jadul ya, metode ceramah, ya tentunya anak-anak akan lebih tertarik melihat YouTube daripada menonton kita, gitu ya. Itu saja perbandingannya. Karena di zaman sekarang banyak sekali video-video pelajaran yang sangat menarik, gitu, sangat bagus sekali untuk ditonton dibandingkan dia melihat gurunya yang hanya mengajar secara ceramah, gitu ya. Maka memang sekarang itu digadang-gadangkan untuk supaya guru itu memang belajar mengajar di kelas itu lebih kreatif. Karena memang sudah zamannya ya, jangan kalah guru dengan teknologi. Kalau kita diumpamakan kita di posisi sebagai siswa di kelas, ketika kita mengajar, nah bagaimana rasanya? Kita bisa memposisikan diri kita ya. Ketika kita mengajar, bayangkan bila kita itu menjadi murid di saat kita mengajar. Nah, Bapak Ibu bayangkan, kira-kira apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu Bapak rasakan ketika gurunya itu seperti kita di kelas. Kira-kira bakal ngantuk tidak siswanya ya, atau muridnya? Nah, itu yang akan kita gali terus ya. Jadi kita juga harus merasakan bagaimana seandainya kita berada di posisi peserta didik ketika kita mengajar ya. Kira-kira pasti tahu kita itu, kira-kira kita mengajar itu membosankan atau tidak ya. Nah, itu juga yang akan dirasakan oleh siswa-siswi kita di kelas. Jadi ubahlah cara kita itu sekreatif mungkin ya. Memang itulah tuntutan zaman. Apalagi sekarang itu adalah kurikulum merdeka ya. Artinya kita boleh bebas memilih cara mengajar kita, bagaimana caranya supaya pembelajaran kita itu menarik dan disenangi oleh peserta didik kita ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghadapi tuntutan zaman dan berperan dalam perkembangan ilmu dan teknologi secara aktif. Nah, ini masih ada hubungannya dengan tadi. Artinya guru itu jangan ketinggalan teknologi ya. Jangan kita nyuruh anak buat tugas yang berhubungan dengan laptop, kita sendiri jarang menggunakan laptop ya, gitu. Nah, maka kalau misalnya siswa itu kan rata-rata sudah punya HP semuanya, tidak apa-apa kita gunakan HP untuk pembelajaran. Mungkin dengan itu siswa jadi lebih tertarik ya untuk belajar bersama kita. Tapi tetap harus dengan pantauan kita ya. Karena HP ini ada dampak positif, tentu juga banyak juga dampak negatifnya ya. Jadi harus pandai-pandailah kita sebagai seorang guru dalam membimbing peserta didik kita menggunakan HP ya. Kalau itu bisa menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran, tidak apa-apa kita gunakan tuh HP tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tujuan sekolah. Nah, ini tujuan sekolah. Meningkatkan kualitas iman dan karakter peserta didik melalui pembelajaran ekstrakurikuler, kerohanian dan bimbingan konseling. Meningkatkan kualitas iman dan karakter peserta didik melalui pembelajaran ekstrakurikuler, kerohanian dan bimbingan konseling. Nah, coba maksudnya ini bagaimana? Mungkin saya bisa bertanya ya kepada Bapak Ibu, kira-kira menurut kalimat yang pertama ini sudah bagus atau tidak? Kita lanjutkan ya, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tujuan tadi ya.
meningkatkan kualitas iman dan karakter peserta didik melalui pembelajaran. Nah, artinya di setiap pembelajaran kita itu harus diselipkan ya, supaya anak atau peserta didik itu untuk keimanan dan karakternya itu dapat tergali gitu ya. Kemudian ekstrakurikuler itu nyambung nggak Bu Anis? Ekstrakurikuler kerohanian nyambung nggak? Oh begitu. Ekstrakurikuler kerohanian, nah berarti rohis ya, rohisnya itu harus difokuskan lagi untuk semester depan. Kalau bimbingan konseling, mengerti. Kemudian yang kedua, terbentuknya karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada yang masih ingat tidak? Apa profil pelajar Pancasila? Kalau kita saja tidak tahu, bagaimana cara kita mewujudkan itu, ya? Nah, ini Bapak Ibu ini kan adalah gerbangnya ilmu, ya. Harusnya Bapak Ibu sudah ingat ini apa saja profil pelajar Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, yang pertama. Beriman dan bertakwa. Hampir sama lah ya. Ketuhanan, beriman dan bertakwa itu dalam satu profil. Apalagi Pak Anies? Bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, itu ada 6 ya. Jadi bisa kita ulang Pak Radin, apa Pak Radin? Mana yang tadi? Mana yang tadi? Apa Pak Radin kira-kira? Jangan pajak nyuruh anak baik. Apa yang pertama? Ada 6 tadi ya? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, 1. Kedua, berdaya nalar kritis. Bernalar kritis. Kreatif 3. Terus gotong royong. Gotong royong 4. Terus kreatif deh. Kebinekaan. Berkebinekaan global. Terakhir, 1 lagi. mandiri. Oke, kita tepuk tangan dong untuk Pak Radius ya. Ternyata Pak Radius ini memang ingatannya luar biasa sekali. Jadi wajar kalau dia sering nyuruh siswanya itu ngapal ya. Karena dia mencontohkan mudah hafal begitu ya. Nah, itu ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa, kemudian bernalar kritis, kemudian ketiga kreatif, kemudian mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global, ya. Tuh. Nah, jadi ada karakter peserta didik yang akan kita bentuk di situ dari 6 itu, ya. Jadi harus kita memasukkan itu ke dalam setiap proses pembelajaran. Apa yang akan kita gali? Apakah kegotong royongannya, ya, atau bekerja sama? Kemudian mandirinya di mana, kemudian kreatifnya, berwawasan global, ya, artinya berwawasan global, bukan berwawasan global, berkebinekaan global, artinya peserta didik kita itu tahu dengan budayanya, ya, tahu dengan adat istiadatnya, ya, kemudian apalagi tadi, nah pokoknya yang keenam itu harus kita selipkan di dalam proses pembelajaran supaya peserta didik kita itu tergali ya karakter profil Pancasilanya. Ya. Nah, kemudian tercapainya peningkatan prestasi akademik tadi sudah kita bahas. Terselesainya pembelajaran berpihak pada peserta didik mandiri dan bernalar kritis. Nah, pembelajaran berpihak pada murid. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Artinya setiap kali kita mengajar itu harus mementingkan kepentingan murid.
ya. Kita tidak bisa memaksakan apa yang tidak disukai murid, gitu, ya. Itu maksud dari berpihak pada peserta didik. Kalau anak tidak suka, itu harus kita cari supaya dia suka. Bukan berarti kita tinggalkan, bukan, ya. Tapi kita harus gali apa yang membuat dia suka dalam pembelajaran kita. Nah, itu adalah tantangan kita sebagai seorang guru, apalagi di kurikulum merdeka ini. Jadi kita harus gali potensi anak itu supaya dia menyukai pelajaran kita. Mungkin cara kita yang harus kita rubah, ya. Itu. Jadi itu konsep berpihak pada murid. Bukan berarti anak tidak suka pelajaran fisika kita keluarkan, bukan seperti itu, Bapak Ibu, ya. Tapi kita harus membimbing anak bagaimana caranya supaya dia menyukai pelajaran kita. Mungkin cara kita selama ini yang salah, ya. Mungkin dia selama ini tidak mau belajar dengan kita karena cara kita tadi. Jadi kita harus cari cara supaya anak itu bisa mengikuti pelajaran kita dengan rasa senang, gitu. Nah, itu yang akan kita ciptakan di setiap pembelajaran. Maka kita cari anak itu senangnya di mana, ya. Mungkin dia senangnya melalui video, mungkin, ya, melalui pendengaran, melalui praktek. Nah, itu semua harus kita lakukan demi kepentingan peserta didik kita. Jadi kita yang harus mencari cara supaya peserta didik kita itu menyukai pelajaran kita, dan jadi mereka tidak terpaksa mengikuti pelajaran kita. Itu. Kemudian tercapainya peningkatan prestasi tadi sudah, ya, mengembangkan pelajaran yang mengangkat nilai budaya lokal dan global sebagai bentuk penanaman dan pelestarian kebudayaan. Nah, untuk yang ini kira-kira ada ide tidak, Bapak Ibu? Ya. Nah, coba Bu Anies. Ya, terima kasih kesempatannya Ibu Lia. Jadi kebetulan kemarin sudah ngobrol sama Ibu Ine sebagai guru mapel seni budaya. 2 tahun ini kan kita untuk penampilan E5 itu kan selalu berbarengan dengan mata pelajaran seni dan budaya atau nari, gitu kan ya Bu. Kalau dari saya idenya itu ya ide lah gitu ya. Pengennya untuk semester berikutnya di semester 1 itu kan kelas 1, 2, dan 3 tuh ada untuk komplit. Pengennya kita mengadakan nanti mengangkat nilai budaya lokal itu gimana kita mengadakan pentas seni dan pentas budaya gitu, tapi mengangkat budaya lokal. Kayaknya sekolah kita belum pernah nih ngadain kayak gitu. Jadi misalnya kelas 10 nyanyi-nyanyi lagu khas Rambang misalnya gitu. Kelas 2 nanti masakan khas Rambang. Yang kelas 3 misalnya nanti apa yang sifatnya global, misalnya terkait berupa produk gitu. Kemudian kita bisa mengundang orang wali murid untuk mereka bisa lihat bahwa oh ini sih yang dikerjakan anaknya di sekolah. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Anies. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Bu Anies yang sudah memberikan sarannya, ya. Jadi sarannya itu berarti diterapkan dalam proyek gitu, ya. Terapkan dalam proyek untuk mengembangkan pembelajaran mengangkat nilai budaya lokal. Nah, jadi budaya lokal itu memang harus dilestarikan, Bapak Ibu, ya. Seperti misalnya makanan khas daerah, ya. Kemudian lagu-lagu daerah tadi, ya. Kemudian apalagi tadi Bu Anies? Selain makanan, kemudian lagu, ada tari tidak? Tari daerah, gitu, ya. Nah, itu harus kita angkat nanti. Boleh diangkat dalam kegiatan proyek P5, ya. Nanti kita tampilkan ke depan, ya. Pada akhir semester boleh sesuai dengan jadwal gelar proyeknya. Kira-kira yang lain sepakat tidak? Kalau yang apa yang dikatakan Bu Anies tadi, apa ada tambahan kira-kira? Mungkin dari Ibu Ine-nya mungkin, ya, karena yang bersangkutan dengan mapel kesenian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu sekolah. Jadi memang kita itu sempat ngobrol tapi tidak secara global, ya. Itu cerita-cerita kecil gitu sekali-sekali lewat. Jadi untuk membahas juga karena kita tinggal di Rambang gitu kan. Jadi dalam
salah satu tujuan sekolah itu mengangkat nilai budaya, jadi ya menurut saya itu masukan yang sangat bagus dan harusnya rekan-rekan mendukung, memotivasi, serta bisa juga memberikan saran dan masukan jika ide-ide yang kami pernah diskusikan. Mungkin kalau dimotivasi juga sama rekan-rekan, insya Allah tujuan sekolah itu salah satu dari tujuan sekolah itu akan terlihat, akan tercapai. Terima kasih. Ya, kita kasih tepuk Tangan tangan. dong untuk Ibu Ina. Terima kasih pada Ibu Ina selaku guru seni yang sangat berperan sekali ya ketika ada kegiatan pentas seni misalnya begitu ya. Nah ini ada hubungannya dengan budaya lokal ya. Nanti kita hubungkan dengan koordinator project. Nah untuk semester depan rencananya koordinator project itu wali kelasnya ya. Jadi wali kelas 10A misalnya koordinator project 10A gitu ya. Nah jadi wali kelasnya itu untuk semester depan berperan dalam meningkatkan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di kelasnya masing-masing ya. Jadi untuk kedepannya rencananya seperti itu. Jadi kita mengangkat budaya daerah, pertama tadi lagu daerah, kemudian masakan daerah ya, kemudian apalagi yang berhubungan dengan ciri khas daerah kita, itu yang akan kita angkat. Kemudian yang terakhir itu tersedianya layanan sekolah yang efektif, efisien dan berbasis digital. Nah menurut Bapak Ibu apa ini? Ada saran tidak? Apa ada kegiatan yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan sekolah yang ke-6 itu? Ada tidak kira-kira? Silakan. Apa bapaknya? Situ nih, itu. Mic-nya. Ya, Sapra siapa ya? Yang untuk yang ke-6, kira-kira apa yang akan kita lakukan dalam mewujudkan tujuan sekolah kita? Kalau yang nomor 6 itu mungkin ini pelayanan tentang digitalisasi pelayanan sekolah. Jadi alumni, orang tua siswa itu bisa mengetahui perkembangan sekolahnya anaknya itu mungkin dari website sekolah masing-masing. Jadi mungkin kita ke depannya itu website sekolah itu memang harus diaktifkan. Jadi setiap perkembangan sekolah itu kita tampilkan di website sekolah itu. Ya, jadi mungkin itu saja saran saya, mungkin ke depannya itu website sekolah kita itu mungkin harus kita aktifkan. Jadi yang berlangganan misalnya sih. Jadi tiap ada perkembangan dari sekolah, isi informasi PPDB, jadi wali murid itu tahu dari website sekolah masing-masing. Karena kebanyakan sekolah-sekolah unggulan itu biasanya ya dari website kita lah, ya prestasinya. Jadi wali murid bisa melihat dari website. Oh, semester Rambang ini alumni sudah kemana-mana ya. Wali murid juga dari website kita lah. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sarankan untuk yang nomor 6 itu. Terima kasih. Ada lagi? Kira-kira apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan nomor 6 tapi mau nomor 1 tadi sudah dijelaskan dan juga untuk mewujudkan tujuan sekolah tersebut. Jadi kami insya Allah setiap mungkin karena kita masih zuhur, masih di sekolah, kita galakkan seluruh siswa atau sebagian siswa berkelas atau bagaimana nanti teknisnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola. Jadi nanti untuk keran airnya nanti minta tolong diperbaiki. Itu aja untuk nomor 1. Yang nomor 6 pas. Akhirul salam bila kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Pak Iwan dan Pak Wali ya. Satu lagi mungkin
Indah? Bluetooth disconnected. Untuk apa yang benar ya, tersedianya dan sekolah yang efektif, efisien dan berbasis digital, mungkin bisa untuk kepada wali kelasnya sepertinya untuk membuat kayak grup untuk wali. Jadi tidak hanya untuk grup anak, tapi ada wali murid juga, wali siswa juga. Jadi bagaimana perkembangan anak itu mereka bisa mengetahui. Di situ tidak usah dibuat cuma dibuat satu arah. Jadi kita hanya memberikan informasi, misalnya ketika ada kegiatan atau misalnya ada apa kayak urunan dan lain sebagainya, mungkin bisa lebih dijelaskan karena lebih cepat ketika kita sudah punya grup seperti itu. Atau perkembangan anaknya misalnya yang absensi dan lain sebagainya, orang tua itu bisa melihat perkembangan anaknya dalam 1 tahun itu, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ida. Kita kasih tepuk tangan untuk Winda yang memberikan saran dan masukannya ya. Jadi kita akan membahas satu-satu dulu. Yang pertama tadi tentang website ya, website. Nah, masalahnya itu pengelolanya ini yang belum ada. Kemarin itu sempat 1 tahun buat. Iya, kan Pak Rahma kan kemarin yang buat Pak Rahma. Ya kendalanya itu karena adminnya itu yang tidak jalan ya. Kalau dari ada bapak ibu yang bisa mengaktifkan website sekolah kita, itu sangat membantu sekali dalam melakukan apapun yang kita lakukan itu membaginya dalam website tadi itu. Jadi kira-kira kedepannya itu ada tidak yang akan bisa mengaktifkannya ya? Karena kita ini kan tidak ada orang khusus dalam mengelola itu gitu. Nah untuk kedepannya jika ada dari bapak ibu yang bisa mengelola itu ya tentu sangat membantu sekolah kita gitu, ya. Itu sebenarnya kendalanya itu tidak ada adminnya Pak Iwan ya. Kalau Pak Iwan bersedia tidak masalah itu. Nah itu ya. Kalau itu kita nyarinya tuh paling Piska mungkin ya ke depannya itu ya, sebagai orang muda yang punya jiwa dan semangat muda. Nah itu mungkin Piska ya bisa kita tunjuk sebagai pengisi web tersebut gitu ya ke depannya itu. Biasanya orang muda ini kan lebih kreatif ya dibandingkan yang tua-tua ini. Dengan tua-tua ini biasanya melok ya. Gitu. Kalau muda itu biasanya buat video dia lancar ya, buat web dia ngerti. Kita ini kadang nyambung lagi enggak ya kalau berhubungan dengan itu. Ya bener gak kira-kira Ibu Yepi? Ya Ibu Yepi ini sudah menjelang umur. Nah mungkin kedepannya kita tunjuk Bu Piska lah ya. Piska, jangan manggil ibu lah, Piska gitu ya. Kau kembang telah, isilah web kita sekolah itu. Nah itu ya. Karena kami ini kekurangan tenaga Piska. Pertama Bapak Ibu ini sudah tidak ngerti mungkin ya ngurusi web itu. Gitu. Jadi kita fokuskan pada yang mudah saja dalam mengurusi web sekolah. Kemudian untuk Pak Holid tadi kita akan mengadakan kegiatan sholat zuhur bersama secara bergiliran, ya. Tidak masalah sebenarnya ya. Misalnya hari ini kelas 10A, ya, besok kelas 10B, ya. Ya silakan saja dikoordinir Pak Holid, ya. Itu silakan dikoordinir untuk ruangannya, entah ruangannya masih di sini atau bukan, karena ini mau dipakai ke kelas rencananya itu. Itu rencananya, karena semester depan kita akan nambah 1 kelas, ya. Rencananya ruang musola itu akan menjadikan kelas 12, ya. Kelas 12 dulu, jadi kelas 12 itu kelas A, B, C, gitu. Nah, tinggal lagi musolanya itu kita taruh di mana. Nanti kita cari solusinya lagi, atau ruangan mana yang akan kita kosongkan untuk membuat musola baru. Karena ruang kita kan masih banyak, ya, yang tidak terpakai, ya. Kemudian untuk Ibu Indah tadi, apa Bu Indah tadi tentang apa Bu Indah? Oh iya Pak Ipan tadi ya, pembentukan grup
wali dari kelasnya masing-masing. Ya itu sangat bagus sekali sebenarnya ya. Jadi tidak perlu kita menyuruh orang tua ke sekolah, cukup memberitahu melalui WA saja. Tuh, kalau anak saya di sekolah IT itu, ya orang tuanya memang ada satu grup, ya, satu grup ya. Jadi tiap kelas itu ada grup orang tua, kemudian adminnya adalah wali kelasnya, gitu. Ya itu silakan dibentuk saja untuk mempermudah dan memperlancar dalam berkomunikasi dengan orang tua, ya, terutama orang tua siswa kita di kelas kita masing-masing, gitu, ya. Nah, itu Bapak Ibu tujuan sekolah kita, dan itu yang bisa saya sampaikan dalam pengembangan visi misi sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan semuanya bisa terwujud, ya, dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini adalah, oh ya, masih ada AN ya, tuh, Bapak. Ini memang foto lama. Ini pada saat pembuatan aksi nyata di PGP Angkatan 3 tahun 2021 kalau tidak salah ya. Tuh, ya. Jadi itu adalah kenangan juga dengan almarhum Pak Nasril. Nah itu yang akan kita gali nanti, karena di Kombel kemarin kan ketuanya Pak Nasril ya. Nah Pak Nasril sudah tidak ada. Maka untuk kegiatan kita selanjutnya kita akan membuat pembentukan pengurus Kombel ya Pak Anis ya, dan pembuatan pengurus Kombel yang baru gitu. Mudah-mudahan dengan adanya Kombel tersebut, maka apapun kegiatan kita di sekolah bisa terwujud dan berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian apapun masalah kita yang ada di sekolah bisa kita rembukan, kemudian kita diskusikan di dalam Kombel tersebut ya, supaya sehingga apapun masalah yang kita hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu pada kesempatan ini setelah pemaparan visi misi sekolah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda gitu.